dari Balaraja, jaraknya mencapai sekitar 60 km. Kalau lancar bisa ditempuh sekitar 1,5 jam menggunakan mobil. Di perjalanan kami sejauh ini masih terpantau sangat lancar. Tidak ada keramaian kendaraan dan mobil yang kami naiki bisa berjalan terus tanpa hambatan. Nah, sekarang kita sudah memasuki daerah Jakarta dan sudah mulai kelihatan kendaraan makin banyak dan terpantau cukup padat. Dari sudut video ini sudah kelihatan gedung menjulang tinggi yang menandakan kita sudah mau sampai di Perpustakaan Nasional. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Gabriel Nurus Bagariang. Saya Desti Maharani. Saya Kaila Raya Zara. Saya Arsalia Mini. Nah, kami di sini sudah berada tepat di depan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Di sini kami akan mengeksplor lebih dalam tentang perpustakaan ini dan selamat menyaksikan. Halo. Jadi guys, kita udah sampai di Perpustakaan Nasional dan kita di sini mau ke galerinya. Setelah sampai di Perpustakaan Nasional Indonesia, pertama-tama kami langsung memasuki bagian galeri. Suasananya beda banget sama di luar, lebih tenang dan juga adem. Di dalam galeri ini juga ternyata banyak sekali koleksi yang menarik. Ada buku-buku langka yang usianya udah puluhan dan bahkan ratusan tahun. Di dalam galeri ini ternyata banyak banget koleksi yang menarik. Ada buku-buku langka yang usianya udah puluhan dan bahkan ratusan tahun. Ada juga pameran tentang sejarah aksara di Indonesia, dari aksara kuno sampai huruf yang kita pakai hingga sekarang. Selain itu, ada juga informasi tentang sejarah berdirinya Perpustakaan Nasional, lengkap sekali dengan foto-foto dan penjelasannya. Bagian yang paling seru itu ada di dinding jejak Anda, tempat pengunjung bisa nulis pesan, harapan, atau kesan setelah datang ke sini. Tulisan-tulisannya macam-macam, ada yang serius, ada juga yang lucu-lucu. Hey guys. Setelah keluar dari galeri, kami melewati sebuah pintu yang langsung mengarah ke depan ruang utama Perpustakaan Nasional. Even in the face of greatest charm, my thoughts will be all yours, my motto one. Begitu masuk, suasananya langsung terasa beda, lebih luas, dan di sana terdapat deretan buku-buku yang tersusun rapi di rak-rak tinggi. Selain koleksi buku, di lantai satu ini juga ada area khusus yang menampilkan foto-foto Presiden Indonesia dari masa ke masa, lengkap dengan koleksi buku karya atau tentang mereka. Gak cuma itu, di dalam sebuah kotak terbalut kaca putih juga ada foto-foto sejarah yang diambil puluhan tahun lalu, yang memperlihatkan kehidupan dari peristiwa penting di Indonesia. Ada juga lukisan-lukisan yang indah, serta koleksi wayang yang bikin ruangan ini berasa lebih hidup dan kaya akan budaya. I'll be your boat, I'd say, of the love we once knew, that it's not immortal, but a flame that grew. Setelah dari lantai satu,
Suasananya makin terasa berbeda loh. Begitu sampai, langsung kelihatan rak-rak besar dengan buku-buku yang menjulang tinggi. Terdapat banyak sekali koleksi buku-buku sejarah daerah di Indonesia. Every moment, my love will be attentive. We're still forever always. Jadi sekarang kita berada di lantai 4 dan ada beberapa ruangan seperti koperasi, kantin, toilet, dan banyak ruangan lain. Setelah dari lantai 4, kami langsung naik lift menuju ke lantai 16. Oh ya, untuk dari lantai 1 sampai 4 dapat diakses memakai eskalator, tapi untuk akses menuju lantai 5 hingga 24 itu hanya dapat diakses melalui lift saja. Di situ ada berbagai macam koleksi mulai dari huruf braille, untuk tunanetra, aksara Jawa kuno, dan lainnya. Jadi, setiap lantai bukan cuma sekadar tempat-tempat biasa, tapi ada juga galeri kecil yang menampilkan kekayaan budaya di Indonesia. Halo semuanya, sekarang saya berada di lantai 16. Yang saya duduki ini atau tepatnya di ruangan ini adalah ruangan untuk membaca buku. Biasanya mahasiswa, orang tua ataupun anak-anak membaca buku itu di ruangan ini. Nah, selain terdapat ruangan untuk membaca buku, di lantai 16 ini juga terdapat banyak sekali seperti lukisan, peta, foto atau momen-momen prasejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Di lantai 16 ini juga dari arah jendela besar di lantai ini kita bisa langsung melihat pemandangan Monas dari atas. Benar-benar cantik. Apalagi kalau siang hari kelihatan jelas Monas berdiri megah di tengah kota Jakarta. Guys, sekarang kita ada di lantai 16. Kita di sini udah capek banget. Kita capek banget, guys. Tujuan terakhirnya nanti ke lantai 24. Tonton sampai habis teman-teman karena ini seru banget walaupun capek. Setelah puas dari lantai 16, kami lanjut naik ke lantai 24, lantai paling tinggi di gedung Perpustakaan Nasional ini. Begitu sampai, suasananya agak beda dari lantai sebelumnya. Selain pajangan yang menarik, di lantai 24 ini ternyata juga ada rooftop yang bisa kita akses. Dari sini kita bisa langsung melihat pemandangan kota Jakarta dari ketinggian, termasuk Monas yang berdiri megah di depan mata. Setelah menelusuri seluruh bagian Perpustakaan Nasional, akhirnya kami memutuskan untuk keluar. Nah, di luar gedung suasananya juga gak kalah seru. Banyak sekali penjual makanan dan minuman yang berjejer mulai dari jajanan ringan, berat, sampai minuman segar. Nah guys, jadi perjalanan kita dari Balaraja ke Perpustakaan Nasional Indonesia selesai sampai di sini. Perjalanan jauh dan sempat macet tadi rasanya terbayar banget dengan pengalaman ini. Kita bisa melihat koleksi buku, sejarah aksara, foto-foto presiden, wayang, sampai alat musik tradisional Indonesia. Dan yang paling spesial di atas itu, kita bisa langsung melihat Monas dari dekat. Tinggi menjulang, megah banget pokoknya. Worth it banget buat kalian yang suka baca, belajar, atau sekedar cari spot bagus untuk foto. Kurang dengan minta maaf.